Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada video kali ini channel Al-Faqihpedia akan merangkum beberapa tanya jawab antara Ustadz Khalid Basalamah dengan Denny Sumargo yang dirilis di podcastnya Densu beberapa waktu lalu. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, langsung saja kita bahas 7 pertanyaan Densu yang dijawab secara jelas oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, pertanyaan tentang pakaian muslim. Densu bertanya, bolehkah non-muslim berpakaian seperti muslim, misalnya pakai baju koko dan peci? Ustadz Khalid menjawab, hal itu diperbolehkan selama tidak disalahgunakan. Misalkan untuk sekedar kumpul-kumpul dengan teman yang mayoritas muslim atau sekedar suka saja, tidak masalah. Lain halnya jika disalahgunakan, misalnya berpakaian muslim biar tidak dicurigai masuk masjid, padahal niatnya akan mencuri di dalam masjid. Densu bertanya, bagaimana dengan kejadian viral kemarin bahwa ada cewek berhijab tapi mempertontonkan tindakan pornografi, atau ada cewek yang mengaku muslim tetapi memakan babi dan mengucapkan bismillah? Apakah menurut Ustadz itu termasuk penistaan agama? Ustadz Khalid menjawab, tentu saja termasuk penistaan. Memakai hijab identik dengan Islam dan kepatuhan terhadap ajaran Islam, sehingga dengan mempertontonkan pornografi dengan mengenakan hijab tentu menghina ajaran Islam dan melecehkan hijab. Begitu pula dengan ucapan bismillah yang tidak boleh digunakan saat hendak makan babi, yang sudah jelas diharamkan dalam Islam. Itu sangat jelas menistakan ajaran Islam. 2. Pertanyaan tentang memeluk Islam. Densu bertanya, Islam artinya berserah diri berarti ya Ustadz? Bagaimana kalau kita berserah diri, berperilaku seperti orang Islam tapi tidak bersyahadat? Apakah bisa disebut Islam? Lalu bagaimana jika sudah bersyahadat tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam? Ustadz Khalid menjawab, kita misalkan seperti orang mau kerja di sebuah perusahaan. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi saat melamar kerja agar diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Islam juga begitu. Syahadat merupakan syarat utama untuk dikatakan sebagai muslim. Konsekuensinya berarti akan menjalankan syariat dan patuh terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika sudah muslim tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam, maka ia tetap dikatakan sebagai muslim namun berdosa. Seperti halnya di perusahaan, orang yang taat dalam menjalankan Islam dapat dimisalkan seperti karyawan yang berprestasi di perusahaan tersebut. 3. Perbedaan Islam dengan Kristen atau Nasrani dan Yahudi. Densu bertanya, Ustadz, antara Islam, Nasrani, dan Yahudi sama-sama menyembah Allah. Tuhannya dan Nabinya ada kesamaan. Lalu perbedaannya apa? Ustadz Khalid menjawab, Islam, Nasrani, dan Yahudi memang banyak dibilang sama-sama agama samawi. Tapi kita orang Islam sebenarnya hanya meyakini bahwa agama dari Allah itu hanya satu, Islam saja. Adapun perbedaannya, Yahudi hanya mengakui Nabi sampai Nabi Musa saja. Nasrani mengakui Nabi sampai Nabi Isa saja. Sementara kita orang Islam mengakui Nabi sampai dengan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kepercayaan kita umat Islam, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa sudah digantikan oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 4. Pertanyaan tentang umat Islam yang menghancurkan tempat ibadah agama lain. Densu bertanya, kemarin ada kejadian viral di mana sekumpulan orang Islam menghancurkan tempat ibadah agama lain. Apakah hal itu dibenarkan menurut Islam? Ustadz Khalid menjawab, hal itu sangat tidak dibenarkan.
Jika hal itu dibenarkan dalam Islam, harusnya di Indonesia nggak akan seaman seperti sekarang. Tentu agama lain banyak yang terganggu. Kita orang Islam membagi orang non-muslim itu ke dalam beberapa golongan. Salah satunya adalah kafir dhimmi, yaitu non-muslim yang hidup berdampingan dengan muslim seperti keadaan di Indonesia saat ini. Maka ini tidak boleh diganggu. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, barang siapa yang mengganggu atau menzalimi kafir dhimmi, maka ia akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Makanya tidak akan pernah ditemukan ada orang muslim yang sengaja memadamkan listriknya tetangga sebelah karena non-muslim misalnya, atau menghadang mobilnya, atau mengganggu tempat ibadahnya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kalau ada yang melakukan itu, berarti dia individual atau bertindak sebagai dirinya sendiri. 5. Pertanyaan tentang tempat ibadah. Densu bertanya, bolehkah non-muslim ikut ke masjid? Ustadz Khalid menjawab, ini tergantung keperluannya. Kalau ke masjidnya karena tertarik ingin belajar dan ingin tahu tentang Islam, maka itu boleh. Tetapi kalau ke masjidnya ikut beribadah dengan keyakinan yang berbeda, maka itu tidak boleh. Artinya, dalam masalah ritual, kita harus ada tempat ibadah masing-masing. Dalam hal lain, kita dengan non-muslim boleh berbaur. Tapi untuk masalah ritual, kita berprinsip, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. 6. Pertanyaan tentang murtad dan mu'alaf. Densu bertanya, saya pernah dengar kalau orang tuanya muslim, terus anaknya murtad, maka anaknya boleh dibunuh. Bagaimana menurut Ustadz? Ustadz Khalid menjawab, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Saya kira itu emosional seseorang yang sifatnya individual. Seperti halnya kalau orang tuanya non-muslim, anaknya masuk Islam, orang tuanya pasti akan marah. Ada permasalahan seperti itu jemaah kami yang anaknya murtad. Kita sarankan, doakan dia dan ajak lagi masuk Islam. Kalau tidak mau, ya sudah, kita terus doakan saja. Karena dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Densu bertanya, kalau orang Islam mengajak berulang-ulang biar kita mu'alaf, apakah itu pemaksaan? Ustadz Khalid menjawab, kalau itu bukan pemaksaan namanya. Kita mengajak orang mu'alaf seperti halnya marketing. Ajakan pertama mungkin belum gol, maka ajakan berikutnya mungkin bisa saja berhasil. Kecuali kalau ajakannya disertai ancaman, maka itu yang tidak boleh. 7. Pertanyaan tentang pernikahan beda agama. Densu bertanya, apakah pernikahan beda agama itu diperbolehkan? Ustadz Khalid menjawab, ini kembali ke jawaban saya tadi. Kalau untuk masalah ritual, maka lakum dinukum waliyadin. Dengan satu agama saja, yang agamanya sama. Jangankan beda agama, kalau untuk masalah pernikahan, misalnya ada yang minta pendapat karena mau nikah sama bule, saya akan menyarankan untuk tidak. Lebih baik dengan yang adat, makanan, dan kebiasaannya sama. Karena sulit kalau terlalu banyak perbedaan, apalagi kalau berbeda agama. Pemirsa, itulah tadi beberapa rangkuman terkait tanya jawab Ustadz Khalid Basalamah dengan Denny Sumargo. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari percakapan beliau. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.